Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang berbuka Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita setiap sore hari di Masjid At-Taqwa, yakni pengajian menjelang berbuka selama Ramadan ini. Dan alhamdulillah ini kita sudah berada di hari yang ke-23 ya. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Bahkan lebih baik dari hari-hari berikutnya karena ini sudah di penghujung sehingga istilahnya itu mestinya ya gaspol begitu ya. Gaspol ya. Mudah-mudahan ya kita masih diberi kekuatan lahir batin oleh Allah untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih mengkaji kitab Nashihul Ibad. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membicarakan bab thulathi, maqalah yang ke-20. Maqalah yang ke-20 bab thulathi ini merupakan pangandikan sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramahu wajhah yang menyatakan bahwa orang yang tidak punya 3 perkara itu sama saja dengan tidak memiliki apa-apa. 3 perkara itu adalah sunnatullah, sunnah Rasul, dan sunnah para aulia atau kekasih-kekasih Allah. Sunnah Allah dan sunnah Rasul sudah kita bahas ya. Nah, sore hari ini kita akan berbicara mengenai poin yang ketiga tentang sunnah para kekasih Allah, sunnah para aulianya. Ya.
Langsung saja kita lanjutkan ya. Waqila, dan dikatakan, ditanyakan, ma sunnatu auliyaihi, apakah yang dimaksud dengan sunnah para kekasihnya itu. Qala, Sayyidina Ali dawuh ya, ihtimalul adza 'anin nasi, yang dimaksud dengan sunnah para kekasih Allah, para wali Allah, yaitu menanggung ketika disakiti oleh manusia yang lain ya. Jadi kemarin kita sudah membicarakan ya, ketika ditanya mengenai apa itu sunnah Allah atau tradisi Allah atau kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah itu adalah menyembunyikan rahasia ya, termasuk rahasia itu adalah cacat ya. Lalu kemudian ketika Sayyidina Ali ditanya mengenai apa itu sunnah Rasul, sunnah Rasul adalah mudaratu bainan nas, yakni bersikap lemah lembut ya terhadap manusia ya, mau membaur dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia yang lain ya. Lalu kemudian sekali lagi ketika ditanya mengenai sunnah auliyanya, sunnah para walinya atau tradisi atau kebiasaan para wali-wali Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, ihtimalul adza 'anin nas, menanggung apa ya, hal-hal yang menyakitkan ya, dari orang lain ya. Ya kasarannya itu kalau disakiti orang itu ya biasa saja, disakiti orang itu tenang saja, disakiti orang itu tidak sakit hati. Itu kebiasaan para wali itu seperti itu ya. Nah, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanggung apa namanya, ketika kita disakiti orang lain itu ya, atau kalau disakiti orang lain kita merasa santai, merasa tenang ya, tidak kok kemudian berbalas menyakiti, itu apa namanya, memang termasuk akhlak yang diajarkan oleh agama kita ya, agama Islam ya. Kalau tidak salah di kitab Nasihat Ribat ini bab sulasi juga, makalah yang ke-13 ya, dulu ketika kita berbicara beberapa hal yang diantaranya tentang sabar ya, itu Imam Nawawi dengan tegas juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesabaran itu diantaranya adalah juga sabar ketika tadi itu disakiti oleh orang lain itu ya. Jadi ketika disakiti orang lain itu, atau ketika ada orang lain menyakiti kita itu, kita tidak sakit hati ya tenang-tenang saja ya, tidak apalagi kemudian membalas dengan menyakiti
ganti itu enggak, ya. Itu memang termasuk apa namanya bagian yang dituntut oleh Allah kepada kita. Nah cuma biasanya kita itu tidak bisa seperti itu sulit ya. Pada umumnya orang itu ya apa nak dilarani wong liya, nak disakiti orang lain itu ya sakit hati ya, dan maunya itu ya membalas ya. Lah bedanya kita dengan para wali ya, orang-orang yang dikasihi Allah itu para wali Allah itu ketika di apa namanya sakiti orang lain ya, itu tidak merasa sakit ya, tidak apa sakit hati, apalagi kalau sampai kemudian membalas menyakiti ganti itu enggak. Dalam dunia perwalian itu kan kita mengenal ada yang disebut dengan wali majdzub itu ya. Jadi wali tapi yang tampak keseriannya itu tidak seperti wali itu ya. Tapi orang-orang mengetahui bahwa dia wali yang apa namanya tadi itu ya, seringkali kemudian tampak keseriannya tidak seperti wali. Nah itu malah tidak hanya seperti orang biasa, bahkan malah seperti kadang-kadang tuh ya apa kayak seperti orang gila bahkan malahan ya kadang-kadang gitu ya. Nah itu dalam dunia perwalian itu ya, dalam hazarah perwalian itu ada yang disebut dengan wali majdzub itu ya. Nah itu kan seringkali sampai dihina orang, bahkan dilempari orang, bahkan dicaci maki orang ya biasa saja gitu. Ya itu kira-kira ya. Tapi terlepas dari yang seperti itu, memang sekali lagi ya seperti yang kemarin baru saja juga kita sebut ya, bahwa kita ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala memang diperintahkan untuk berbuat baik bahkan kepada siapa saja ya, termasuk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ya. Ya, wa ahsin man asa ilaika. Jadi perintahnya itu memang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, bahkan termasuk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, yang menyakiti kita. Loh ini memang sulit memang ya. Ya. Wong ada orang lain berbuat baik kepada kita itu belum tentu kita balas baik kok. Apalagi kok orang sudah jelas berbuat buruk kepada kita tetap berbuat baik kepadanya. Ini susah ya. Tapi itulah memang perintah agama. Ya. Perintah agama memang seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya dituntut untuk seperti itu, untuk mau berbuat baik ya. Sekali lagi kepada orang yang berbuat buruk kepada kita ya. Ya. Tapi sekali lagi sudah kita ceritakan kemarin, ini sulit memang, tidak mudah ya, tidak mudah ya. Pada umumnya kita itu memang ya kalau orang itu berbuat buruk kepada kita ya akhirnya bales kita itu ya. Ya. Nah, jadi ya itulah yang kemudian menjadikan kita ya tidak baik jadinya, sama tidak baiknya akhirnya. Apa bedanya dengan dia kalau begitu ya? Ya, makanya lalu apa namanya berbuat baik itu atau berbuat ihsan itu kan tidak mudah itu. Karena berbuat ihsan itu apa namanya ya tadi itu menuntut kita untuk berbuat baik. Sementara orang tidak berbuat baik dengan kita, ya. Ya. Jadi makanya ihsan itu kan berbuat baik itu kan sering di apa namanya ya dinyatakan kalau dibandingkan dengan berbuat adil itu lebih tinggi ihsan. Ya. Kalau adil itu berbuat sepadan, orang baik kita baik, ya. Orang nempeleng kita tempeleng itu adil itu ya.
Tapi kalau ihsan tidak begitu. Ihsan itu memaafkan, ya. Ya. Makanya dalam apa itu surat apa itu ya, surat Ali Imran ya, yang sangat terkenal terutama sekali nanti ketika halal bihalal itu, ketika Allah menyampaikan ciri orang yang bertakwa itu kan apa namanya, orang yang bertakwa itu kan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, lalu kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, ya. Jadi orang yang bisa berinfak pada saat baik ketika lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan marah, ya. Orang marah itu kan biasanya ada orang yang tidak berbuat baik dengan kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu marah kita. Nah, kalau kita bisa menahan marah itu baik itu, ya. Wal afina 'anil nas, dan mau maafkan orang lain salah dimaafkan. Loh, itu lalu Allah kemudian mensifatinya dengan orang-orang yang muhsinin, itu orang-orang yang berbuat ihsan itu, ya. Makanya sekali lagi level ihsan itu tinggi, ya. Paling tinggi karena melebihi sifat adil. Kalau adil itu sekedar membalas dengan sepadan, tapi kalau ihsan itu apa namanya, seharusnya bisa membalas tapi tidak membalas, ya. Memaafkan, ya, itu luar biasa. Makanya tadi itu ketika disakiti orang lain santai, tenang-tenang saja. Ketika ada orang lain menyakiti kita tidak apa-apa. Oh, perintahnya begitu, ya. Ya. Berbaikilah kepada orang yang menyakiti kamu sekalipun, ya. Nah, masalahnya kita itu kan enggak. Kita itu kan seringkali bersifat reaktif. Kita ini kan seringkali bersifat responsif. Sehingga hidup kita itu masih sering ditentukan oleh orang lain ketimbang oleh perintah Allah itu, ya. Wong perintah Allah jelas kok, ya. Pokoknya berbuat baik kepada siapa saja, termasuk yang menyakiti kamu. Kalau ada orang salah, maafkan. Tapi kita tidak bisa begitu. Kita selalu responsif, selalu apa namanya, terpancing kepada sikap orang, ya, bukan selalu mengikuti perintah Allah itu, ya. Nah, para wali itu digambarkan dengan memiliki sifat ihtimalul adza 'anin nas. Ini memang levelnya para wali itu ya tadi itu, ya. Dia tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, ya. Tidak apa namanya, reaktif terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi dia pokoknya intinya fokusnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Sudah, intinya itu. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada siapapun, dia sudah berbuat baik, ya. Nah, ini sifat apa namanya, para wali yang ihtimalul adza 'anin nas ini, ya, yakni bisa apa namanya, menanggung ketika disakiti oleh orang lain itu, tidak membalas, ya, tidak sakit hati, tenang-tenang saja. Ini yang memang perlu kita tiru, ya, meskipun tidak mudah, ya. Jadi jujur pada umumnya kita seringkali reaktif, pada umumnya kita seringkali hanya responsif terhadap apa yang dilakukan orang lain, ya. Tidak fokus pada perintah Allah itu. Padahal kalau kita tuh fokus pada perintah Allah, tidak perlu itu memperhatikan respon orang lain itu, ya. Dipuji, dicaci, dibenci, dicinta, diapapun itu urusan orang lain, terserah orang lain mau apa. Yang penting kita fokusnya adalah bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, kita enggak, ya, sudah berbuat baik, kalau tidak direspon dengan baik, kita ngelukro, nggak jadi berbuat baik, ya. Kan begitu orang pada umumnya itu, ya. Nah, ini kita diminta, ya, supaya fokusnya jangan pada respon orang kepada kita, perlakuan orang kepada kita, tapi fokusnya adalah bagaimana kita mengikuti perintah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tapi sekali lagi ini tidak mudah, ya. Wong kita ini manusia biasa kok ya. Memang seringkali sekali lagi kita terpancing dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dilakukan atau disikapkan orang lain kepada kita, ya. Ya. Maka sekali lagi perintah agama itu luar biasa. Kemarin sudah saya sebut ya toh. Jadi berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, ya. Lalu yang kedua itu bersilaturahimlah kepada orang yang tidak pernah bersilaturahim kepadamu. Yang ketiga, berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Angel kabeh ya, angel kabeh. Ya. Nah, kita dalam hal itu tidak usah fokus pada sekali lagi perbuatan orang, tapi kita fokusnya adalah pada perintah Allah. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Titik. Ya. Orang lain mau baik dengan kita atau buruk atau dengan kita atau tidak, itu urusanmu, kayak gitu aja. Ya. Perintahnya kita memberi, ya. Orang lain memberi kepada kita, itu bukan urusanku, itu urusanmu, ya. Bersilaturahim, titik. Orang lain membalas silaturahim kita apa tidak, itu bukan urusanku, itu urusanmu. Nah, begitu kira-kira itu. Wah, kalau sudah seperti itu, masya Allah ya, ini levelnya sudah wali Allah ini. Nah, ini ya, itu yang harus dimiliki itu ya, sunnah aulia Allah ini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini karena ada penjelasan yang sangat panjang di setelah ini ya. Wakanu man qablana, dan adalah orang-orang yang sebelum kita, minal umami, dari beberapa umat, yatawasona, mereka itu saling berwasiat, ayyusi ba'duhum ba'da, ya. Maksudnya yaitu berwasiat antara satu dengan yang lain, ya. Jadi bagian berikutnya ini menginformasikan kepada kita bahwa umat terdahulu itu menjadi kebiasaan, ya, sudah terjadi kebiasaan di antara mereka itu saling berwasiat antara satu dengan yang lain, ya. Bithalathi fisolin, ya, dengan 3 hal, ya. Jadi yang diwasiatkan ada 3 hal, ya. Wayatakatabu nabiha, ya, dan mereka itu saling menulis, ya, saling menulis biha dengan 3 perkara tadi itu, ya. Yursilu ba'duhumul kitabata, maksudnya yakni mereka itu saling mengirim kepada sebagian yang lainnya itu kitabah, surat, ya, bitil kathalafi, dengan 3 perkara, ila ba'din, kepada orang yang lain lagi, ya. Jadi ini masih bercerita tentang bagaimana orang-orang dulu itu terbiasa itu dengan saling berkirim berkirim surat, ya, berkirim pesan, ya, berkirim wasiat, berkirim nasihat, ya. Faman badalun min ismi kana, ya. Nah, ini penjelasan dari sisi tata bahasanya, ya. Man, ya, yang tadi ada wakanu mangkoblana tadi itu adalah badal min ismi kana, dari isimnya kana, ya. Ini teknis kebahasaan, ya. Oke. Nah, apa yang dipesankan itu, apa yang diwasiatkan itu, yang 3 itu, ya. Man amila, barang siapa yang beramal, ya. Lalu ini diberi penjelasan, syai'an minal a'mali, ya, beramal dengan sesuatu, ya, amal, ya, amal apa saja maksudnya, li akhiratihi, beramal untuk kepentingan
akhiratnya, kafallahu, maka Allah akan mencukupkan amra dinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupkan perkara agama dan juga dunianya, ya. Fahuwa fi hifdzillahi ta'ala, maksudnya Allah mencukupkan perkara agama dan dunianya itu adalah fahuwa fi hifdzillahi ta'ala, orang itu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala fi jami' ahwalihi, dalam semua keadaannya, ya. Masya Allah, ya, ini satu pesan yang disampaikan tadi, ya, di antara orang-orang terdahulu dengan orang yang lainnya itu, yang mereka saling berpesan itu, ya. Yang pertama itu, kalau atau barang siapa yang beramal, ya, dengan amal untuk akhirat, ya, maka Allah itu akan mencukupkan semua urusannya. Tidak hanya urusan akhiratnya, tetapi urusan dunianya juga, ya. Masya Allah, ya. Jadi kalau orang beramal untuk kepentingan akhirat, ya, itu ternyata Allah tidak hanya mencukupkan terkait dengan kepentingan akhiratnya, kepentingan dunianya pun juga Allah cukupkan, ya. Ya. Bahkan Allah menjaga orang yang beramal untuk akhiratnya itu, ya, dalam semua keadaannya, ya. Waman ahsana sariratahu, barang siapa yang memperbagus jiwanya, ya, ayu dhamira qalbihi, atau hatinya yang paling dalam, ya, ahsanallahu, maka Allah akan membaguskan ala niyatahu, juga zahirnya, ya. Jadi kalau orang itu membaguskan hatinya, batinnya, maka Allah juga akan membaguskan zahirnya juga. Nah, ini diberi keterangan fadzahiru yadullu 'alal batin. Karena apa? Karena yang zahir itu menunjukkan kepada yang batin, ya. Yang terakhir, ya, ini sebagai penjelasan, ya, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, ya, dengan bagaimana? Bi an amila amalan khalisan, dengan amal-amal yang terbebas, ya. Murni itu maksudnya terbebas minar riya'i, dari riya, ya, wal ujubi, dari ujub, wat tasmi'i, dan dari sum'ah, ya, memperdengarkan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah juga akan memperbagus hubungan dia dengan orang lain. Jadi kalau ada orang kok hubungannya dengan Allah itu bagus, ya, insya Allah hubungannya dengan manusia juga bagus, ya. Nah, itu. Faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu. Karena apa? Barang siapa yang dicintai Allah, ya, pastilah dia itu akan dicintai oleh orang lain, ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi ini ada 3 poin yang dituliskan sebagai wasiat oleh para orang-orang terdahulu kepada orang yang lain itu, ya. 3 wasiat itu adalah barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupinya dunianya dan akhiratnya sekaligus, ya. Tapi kalau ngamalnya untuk dunianya saja, paling banter yang tercukupi dunianya, akhiratnya blank pasti, ya. Lalu kemudian barang siapa yang memperbagus jiwanya, maka zahirnya juga akan bagus, ya. Lalu yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah juga akan memperbagus hubungan dia dengan orang lain.
Nah, mudah-mudahan ya kita semua bisa mengamalkan beberapa wasiat yang diwasiatkan oleh orang-orang terdahulu ini, dan juga tadi yang disabdakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, supaya kita ini ketika ada orang lain berbuat buruk kepada kita, itu kita tenang-tenang saja, tidak sakit hati, apalagi kok sampai membalasnya, itu jangan ya, begitu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.